Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,32% ke angka 6.786. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022 nya turun lumayan dalam. Dan untuk video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen 85% dari laba bersih tahun 2022 dan ada rencana untuk buyback sahamnya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. Saham BBRI bisa kita lihat hari ini naik 0,21% ke harga 4.830. Bisa kita lihat di grafik secara tren BBRI saat ini trennya masih bergerak sideways. Saat ini masih bisa bertahan di atas support 4.800 dan di bawahnya masih ada support MA50 di sekitar 4.760. Tapi resisten bisa kita lihat saat ini masih di 4.900 dan di atasnya masih ada resisten kuat, resisten psikologis di harga 5.000. Jadi secara tren sebenarnya BBRI masih oke trennya karena masih berada di atas garis MA50 150. Walaupun candle hari ini menurut saya masih tidak terlalu bagus walaupun bergerak naik. Dan tadi kalau pemberitaan bahwa BBRI akan tebar dividen sebesar lebih kurang 45% dari laba bersih tahun 2022. Jadi bisa kita lihat sini sebesar 85% dari laba bersihnya dan totalnya nilainya sekitar 288 dari total laba bersih. Jadi per saham itu kita dapat 288. Jadi lebih besar dibandingkan dividen tahun 2021. Dan jika kita perhatikan data broker summary walaupun hari ini bergerak naik malah terlihat ada distribusi. Dan asing juga hari ini malah melakukan distribusi. Tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi. Jadi BBRI secara tren sebenarnya masih oke. Hari ini masih naik walaupun ada distribusi. Tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi saham BBRI. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 4.800 atau tunggu di sekitar garis MA50 di sekitar 4.760 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang atau malah di atasnya walaupun ada sentimen positif pembagian dividen. Karena secara tren masih sideways, saya lihat BBRI masih tetap ada potensi untuk turun mendekati garis MA50 kembali. Seperti hari ini bisa kita lihat sempat turun mendekati garis MA50. Walaupun belum sempat menyentuh garis MA50. Jadi paling aman tetap tunggu di sekitar garis MA50 sampai 4.800 apabila teman-teman baru mau entry. Tapi untuk yang sudah berhasil entry, masih sangat layak untuk the hold. Untuk target take profit, bisa take profit di sekitar 4.900 apabila memang masih gagal break. Selanjutnya agro bisa kita lihat. Beda dengan BBRI, agro secara tren masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya beberapa kali sempat berusaha untuk break garis MA50 masih gagal break. Tapi setiap kali mengetes harga 400, agro masih bisa bertahan. Tapi bisa kita perhatikan, hari Jumat kemarin, agro turun di bawah support 400, hari ini terkonfirmasi support 400 terlewati. Jadi secara tren, agro trennya akan mulai bergerak downtrend kembali. Walaupun memang secara tren jangka menengah bisa kita lihat agro trennya memang bergerak sangat downtrend. Tapi pada saat mendekati harga 350, agro memang sempat rebound. Tapi tetap selama masih gagal break garis MA50, agro trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat penurunan 3% ini ada distribusi, asing juga terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk agro menurut saya harus hati-hati karena ada potensi lanjut turun menuju target terdekat di sekitar 370 sampai 350 kembali. Jadi saat ini untuk yang baru mau enter membeli saham agro, menurut saya wait and see dulu. Paling aman tunggu dia sideways lagi mendekati harga 350 apabila masih bisa bertahan baru coba entry. Daripada paksakan untuk entry di sekitar harga 370 walaupun memang masih ada potensi untuk rebound, tapi bisa saja ini hanya rebound sementara apabila berhasil rebound dari 370. Jadi ingat secara tren agro trennya masih bergerak downtrend. Belum ada sentimen positif dan terlihat juga ini masih distribusi. Jadi untuk agro harus hati-hati masih ada potensi saya lihat untuk bergerak turun.
BBYB juga bisa kita lihat sebelumnya juga masih sideways dan masih kuat berada di atas support 600 dan 650. Satu minggu terakhir ini bisa kita lihat BBYB sudah turun di bawah 650 dan hari ini turun di bawah harga 600. Jadi hari ini BBYB turun 6% lebih ke 585. Dan secara tren juga BBYB memang bisa kita lihat trennya memang sama, masih terus bergerak downtrend. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam hari ini masih ada distribusi asing juga terlihat masih terus distribusi saham BBYB. Jadi distribusi asing hari ini juga masih lumayan besar. Jadi untuk BBYB menurut saya sudah harus hati-hati karena apabila besok terkonfirmasi BBYB turun menembus support 600 maka BBYB saya lihat berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 530 sampai harga support psikologisnya di harga 500. Jadi untuk BBYB saat ini sebaiknya jangan entry dulu apabila ternyata BBYB besok terkonfirmasi break support 600. Apabila besok masih bisa naik kembali di atas harga 600, menurut saya masih bisa di hold untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini dan bisa coba spekulatif buy untuk teman-teman yang baru mau entry dengan target jangka pendek di 650 apabila besok masih bisa naik kembali di atas 600. Tapi apabila besok ternyata BBYB masih lanjut turun atau minimal terkonfirmasi break harga 600, hati-hati sebaiknya jangan entry karena berpotensi lanjut bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBKP yang bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di harga 111. Dan jika kita lihat secara grafik, BBKP juga secara tren masih bergerak sideways untuk tren jangka pendek, tapi untuk tren jangka menengah juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Sempat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break. Saat ini bisa kita lihat bertahan di atas support 110. Dan candle hari ini memang terbentuk candle hammer sehingga menarik untuk dipantau minggu ini. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing memang terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk BBKP apabila teman-teman mau coba pantau, menurut saya bisa coba pantau untuk trading jangka pendek, bisa coba tunggu di sekitar 110 apabila BBKP masih bisa bertahan di atas support ini, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar 116 sampai garis EMA 50 di sekitar 119 sampai 120 untuk target take profit. Ingat selama masih gagal break garis EMA 50 walaupun berhasil rebound atau bertahan di 110, secara tren BBKP masih belum bagus sehingga masih ada potensi besar untuk kembali turun ke 110 atau malah menembus support 110 ini. Jadi apabila mau entry pun sebaiknya hanya trading jangka pendek dan harus disiplin. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.